Nah, jadi pada perkembangan motorik itu sendiri ada 4 cakupan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tampilan sistem dinamis, yang kedua adalah refleks, yang ketiga adalah kemampuan motorik kasar, dan yang keempat adalah kemampuan motorik halus. Jadi, ahli perkembangan bernama Arnold Diesel pada tahun 1934 dia telah menemukan bahwa bayi dan anak-anak mengembangkan keterampilan motorik lainnya dalam urutan yang tetap dan dalam kerangka waktu tertentu. Nah, pengamatan ini menunjukkan bahwa perkembangan motorik terjadi melalui peningkatan rencana genetik. Astertalen justru melakukan eksperimen untuk menemukan bagaimana bayi belajar mengontrol lengan mereka untuk meraih dan menggenggam objek. Jadi ada perangkat komputer yang digunakan untuk memantau gerakan lengan bayi. Nah, penelitian Talen ini dilakukan dari perspektif sistem dinamis. Lalu bagaimana keterampilan motorik dikembangkan menurut teori ini? Jadi ketika bayi termotivasi untuk melakukan sesuatu, mereka mungkin menciptakan perilaku motorik baru. Misalnya bayi belajar berjalan hanya ketika pematangan sistem saraf, memungkinkan mereka untuk mengontrol otot-otot kaki tertentu ketika kaki mereka telah tumbuh cukup untuk melakukan berat badan dan ketika mereka ingin bergerak. Yang kedua adalah perkembangan motorik dimulai dengan refleks. Refleks adalah reaksi bawaan terhadap rangsangan. Jadi mereka mengatur gerakan bayi yang baru lahir yang otomatis dan di luar kendali bayi baru lahir. Nah, misalnya ketika terkejut, bayi yang baru lahir akan melengkungkan punggungnya, melemparkan kepalanya ke belakang, dan menjulurkan tangan dan kakinya. Kemudian bayi yang baru lahir dengan cepat menutup lengan dan kakinya. Untuk selanjutnya, keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik ini melibatkan aktivitas otot besar seperti halnya kemampuan untuk duduk, merangkak, berjalan, berlari, atau melompat. Dan selanjutnya adalah keterampilan motorik halus. Jika keterampilan motorik kasar itu melibatkan aktivitas otot besar, maka keterampilan motorik halus ini melibatkan gerakan yang disetel dengan baik. Misalnya menggenggam mainan, menggunakan sendok, memancing baju, atau apapun yang membutuhkan ketangkasan jari, menunjukkan keterampilan motorik halus. Dan selanjutnya adalah perkembangan sensorik dan persepsi. Apa itu sensasi dan persepsi? Jadi ketika sensasi itu terjadi ketika informasi berinteraksi dengan reseptor sensorik seperti mata, telinga, lidah, dan hidung, serta kulit. Kemudian persepsi adalah interpretasi apa yang dirasakan. Nah, selanjutnya adalah pandangan ekologis. Jadi menurut pandangan ekologi Gibson, kita secara langsung mempersiapkan informasi yang ada di dunia. Eksperimen ini melihat mata bayi dengan melihat melalui lubang intim. Jika bayi itu tepat pada salah satu eksperimennya bisa melihat pantulan layar di mata bayi. Sistem sensorik lain selain penglihatan juga berkembang pada masa bayi. Kemudian persepsi intermodal bayi yang dilahirkan ke dunia dengan beberapa kemampuan bawaan untuk merasakan hubungan di antara modalitas sensorik. Tetapi kemampuan intermodal mereka meningkat pesat melalui pengalaman. Itu menjadi pandangan ekologis Gibson sangat berbeda dengan pandangan konstruktivis Piaget. Yang terakhir adalah hubungan persepsi motorik. Jadi perkembangan persepsi motorik bayi ditentukan oleh rencana genetik untuk mengikuti tahapan perkembangan yang tetap dan berurutan.